bukan teror lagi, Pak. Udah mau potong babi, potong kelinci, udah disampaikan, Pak. Kenapa? Karena leluhur yang pegang. Ingat, dicamkan itu. Jangan main-main. Saya peringatkan, mandau itu akan ditunjukkan saat ritual kesaktiannya. Kalau saya bilang nggak usah lah gitu-gitu. Ada video-videonya kita baca dan WhatsApp-WhatsAppnya, ancaman-ancamannya. Jangan dibikin mainan. Saya itu tidak suka. Kenapa? Saya orang Dayak. Ini pedang mereka nantang kita tarik ini dari bukti. Pedang derek macam pedang tarik. Ini mau tali takbir katanya. Dibuat dia ini pedangnya. Kami beserta dengan warga Dayak, masyarakat Dayak yang ada di Jabodetabek akan menyuarakan suara kami selanjutnya jika memang proses hukumnya tidak berjalan. Gak cuma mandau terbang, kini desakan sidang adat muncul, Edi Mulyadi mohon siap-siap. Aliansi Borneo Bersatu mendesak Edi Mulyadi menjalani sidang adat atas pernyataannya yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Bagi mereka, Edi Mulyadi wajib sidang adat tersebut untuk menebus kesalahannya. Sidang adat itu adalah merupakan keharusan, kata juru bicara Aliansi Borneo Bersatu Haji Rahmat Nasution Hamka di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis, 27 Januari 2022. Terkait seperti apa bentuk sidang adatnya, Rahmat belum menjelaskan secara detail. Menurutnya, hal itu akan ditentukan oleh para pemangku adat. Itu ada para hakim-hakim adat yang sudah diatur, yaitu ada mangkir, damang, temanggung, dan itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Dan nanti apakah akan bayar denda atau potong kerbau atau potong apa itu, nanti semuanya akan diproses secara hukum adat dengan seadil-adilnya, jelasnya. Yang menjelaskan sidang adat tersebut bisa dilakukan bersamaan dengan hukum positif yang sedang berjalan. Hukum adat dilakukan untuk menebus kesalahan secara moral kepada para leluhur. Yang jelas kita akan melihat secara paralel, dan kalau nanti memang secara masyarakat sudah menginginkan hukum dan beliau masih proses hukum positif, kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk bisa menghadirkannya secara adat, kata dia. Komisi 2 DPR RI menerima kedatangan perwakilan masyarakat Kalimantan Aliansi Borneo Bersatu. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Borneo Bersatu menyampaikan pernyataan sikap atas ucapan yang disampaikan Edi Mulyadi di kanal YouTube miliknya yang menyinggung perasaan masyarakat Kalimantan. Dengan ini menyatakan sikap, 1. Mengecam pernyataan Edi Mulyadi CS yang diunggah saat bersangkutan di medsos pada Selasa 18 Januari 2022 dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap Pulau Kalimantan dengan mengatakan Kalimantan adalah tempat pembangunan anak jin dan hanya monyet yang mau tinggal di sana yang melukai hati masyarakat Kalimantan secara umum, kata Ketua Aliansi Borneo Bersatu Cucon H. Umar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis. Selain itu, Aliansi Borneo Bersatu juga mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain itu, Aliansi Borneo Bersatu juga mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan Edi Mulyadi. Edi menyebut Menhan sebagai macan yang mengeong. Mendukung langkah aparat dalam hal ini Kapolri untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap Edi Mulyadi CS, ujarnya. Edi Mulyadi mengklaim siap datang ke Kalimantan untuk menjelaskan maksud pernyataannya Kalimantan tempat jin buang anak, namun dia meminta jaminan keamanan. Kuasa hukum Edi Mulyadi Herman Kadir menyebut salah satu pertimbangan untuk datang ke Kalimantan ialah permasalahan keamanan terhadap kliennya. Ada permintaan Pak Edi suruh datang ke sana, Pak Edi siap datang ke sana. Nanti datang ke sana kalau mau. Cuma persoalannya sekarang siapa yang menjamin keamanannya? Kata Kadir di Barreskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat. Berkenaan dengan itu, Kadir juga mengklaim jika kliennya tidak pernah menyebut Kalimantan tempat jin buang anak. Sekaligus mengklaim tidak pernah menyinggung suku, ras, atau adat. Dalam pers conference, Pak Edi itu sama sekali tidak pernah menyebut nama Kalimantan, tidak ada sama sekali. Menyinggung suku, ras, adat itu tidak ada sama sekali, katanya. Edi Mulyadi dipastikan tidak akan menghadiri panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri untuk diperiksa sebagai terlapor terkait kasus Kalimantan tempat jin buang anak hari ini. Dalih Edi enggan diperiksa karena surat panggilan yang dilayangkan oleh penyidik dianggap tidak sesuai dengan KUHP.
Kadir mengatakan pihaknya akan meminta penyidik untuk menunda pemeriksaan. Alasannya pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP. Ini kami mau memasuki surat ini dulu, permintaan penundaan pemeriksaan, tutur Kadir. Alasan kedua, kata Kadir, Edi Mulyadi berhalangan hadir hari ini. Namun dia tidak menyebut lebih detail alasan ketidakhadiran tersebut. Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini, ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri, katanya. Tim hukum Edi Mulyadi yang tergabung dalam koalisi persaudaraan Advokasi Umat sebelumnya juga menyebut surat panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik kepada Edi Mulyadi tidak dijelaskan terkait ringkasan peristiwa yang menjadi dasar mengapa kliennya dipanggil untuk diperiksa, melainkan hanya memuat persangkaan pasal terkait adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Panggilan hanya menerangkan pasal-pasal yang diduga peristiwa tindak pidana tanpa menjelaskan uraian peristiwanya sehingga tidak diketahui alasan pemanggilan secara jelas, kata Ahmad Kozzinuddin kepada wartawan pada Kamis 26 Januari kemarin. Ahmad menduga panggilan pemeriksaan ini terkait dengan pernyataan Edi Mulyadi tentang lokasi ibu kota negara IKN, Kalimantan tempat jin buang anak. Pernyataan ini, kata Ahmad, sejatinya telah dijelaskan oleh Edi Mulyadi merupakan kiasan bukan makna sebenarnya. Ungkapan ini lazim diucapkan di Jakarta. Bahkan, almarhum Ciputra sebelum mengubah kawasan Pondok Indah sebagai kawasan elit seperti ini, dahulu kawasan Pondok Indah lazim disebut dengan tempat jin buang anak. Karena kawasan Pondok Indah dahulu sepi, bahkan seram, banyak tanah kosong dengan tanaman rerimbunan. Tuturnya, Ahmad kemudian meminta Polri untuk bertindak adil, salah satunya yakni dengan turut memproses hukum Arteria Dahlan terkait kasus bahasa Sunda. Tidak boleh hanya ujaran Edi Mulyadi yang dianggap menyinggung masyarakat Kalimantan yang diproses hukum, sementara ujaran Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda yang lebih dahulu dituntut masyarakat Sunda malah dikesampingkan. Polri harus bersikap adil, Polri harus bertindak presisi, bebernya. Tidak boleh ada kekebalan hukum kepada satu warga negara, mengingat ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Aliansi Borneo Bersatu meminta Edi Mulyadi diboyong ke Kalimantan untuk melakukan proses sidang adat akibat ucapannya yang menyinggung dan menyakiti hati masyarakat Dayak. Sidang adat dipandang penting dilakukan di luar hukum negara yang kini sedang ditangani pihak kepolisian. Juru bicara Aliansi Borneo Bersatu, Haji Rahmat Nasution Hanka, mengatakan bahwa hukum secara adat melalui sidang adat merupakan suatu keharusan untuk dijalankan oleh Edi. Itu adalah merupakan keharusan. Hukum positif silakan jalan, tapi untuk menebus kesalahan secara moral kepada para leluhur kami dan juga kepada kami yang ada anak cucunya ini juga harus dilakukan, kata Rahmat di Kompleks Parlemen Senayan usai audiensi dengan Komisi 3 DPR pada Kamis. Rahmat mengatakan hukuman adat harus diterapkan sebagai pembelajaran atas perbuatan yang telah dilakukan Edi. Bukan hanya untuk pelaku, hukum adat juga bisa menjadi pencegah kejadian serupa terulang. Karena sebagai bentuk nantinya, ini akan ada menjadi satu bentuk pelajaran tidak terulang lagi hal-hal tersebut kepada suku bangsa kami, ujarnya. Namun Rahmat tidak merinci kapan dan apa bentuk hukuman adat melalui sidang adat yang akan diterapkan kepada Edi. Menurutnya, menyoal hal tersebut akan ditentukan oleh para hakim-hakim adat yang sudah diatur dan oleh Mangkir, Damang, serta Temanggung. Dan itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, dan nanti apakah akan bayar denda atau potong kerbau atau potong apa itu nanti semuanya akan diproses secara hukum adat dengan seadil-adilnya, kata Rahmat.